Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Jude Bellingham belum cukup. Real Madrid masih ngotot gembosi Borussia Dortmund. Klub Liga Spanyol atau La Liga Real Madrid masih ngotot gembosi Borussia Dortmund karena pembajakan Jude Bellingham di bursa transfer 2023 belum cukup. Real Madrid adalah raksasa Liga Spanyol yang berhasil membajak Jude Bellingham dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Fisha Jazz, kedatangan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund tampaknya belum membuat Real Madrid puas. Keadaan itu disebabkan karena Real Madrid kini mengincar mantan rekan setim Jude Bellingham di Borussia Dortmund. Youssoufa Moukoko merupakan pemain yang muncul dari produk akademi sepak bola milik Borussia Dortmund pada 29 Juli 2020. Borussia Dortmund mengorbitkan Youssoufa Moukoko sebagai persiapan apabila Erling Braut Haaland pergi dari Signal Iduna Park. Nyatanya Erling Braut Haaland benar-benar angkat kaki ke Manchester City pada 1 Juli 2022, tepat 2 tahun setelah kedatangan Youssoufa Moukoko. Meski sejatinya Youssoufa Moukoko mengembang tanggung jawab yang besar sebagai pengganti Erling Braut Haaland, namun bomber berpaspor Jerman itu mampu menunjukkan penampilan yang cukup impresif bersama Borussia Dortmund. Tercatat Moukoko mampu membukukan torehan 13 gol dan 8 assist dari 77 penampilan yang dicatatkan bersama Borussia Dortmund. Catatan itu dinilai impresif mengingat Youssoufa Moukoko masih memiliki usia yang sangat muda, yakni 18 tahun. Maka tak ayal jika Real Madrid kini dilaporkan sedang menjajaki opsi untuk mendatangkan Moukoko ke Santiago Bernabeu. Terlebih lagi hingga saat ini Real Madrid masih belum menemukan pengganti yang cocok untuk kepergian Karim Benzema. Carlo Ancelotti, Luka Modric dan Toni Kroos masih penting bagi Real Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti menekankan bahwa Luka Modric dan Toni Kroos masih merupakan bagian penting dalam skuad Real Madrid meski mulai jarang mengisi susunan pemain utama pada musim ini. Los Blancos sukses memenangkan laga pertama mereka di Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Union Berlin 1-0 di Santiago Bernabeu pada Rabu 20 September malam waktu Indonesia Barat. Jude Bellingham kembali menjadi penentu kemenangan, mencetak gol ke-6-nya dari 6 pertandingan di semua ajang pada musim ini. Kehadirannya plus para gelandang muda seperti Eduardo Camavinga, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouaméni perlahan-lahan membuat para gelandang veteran seperti Luka Modric dan Toni Kroos tergusur ke bangku cadangan pada musim ini. Modric tampil sebagai starter di laga kontra Union Berlin, namun itu baru penampilan keduanya sejak menit awal untuk Real Madrid pada musim ini. Sedangkan Toni Kroos memulai laga sebagai pemain cadangan sebelum bermain selama 24 menit sebagai pengganti di laga kontra tim ibu kota Jerman tersebut. Mereka banyak berkontribusi. Itu sangat menyenangkan untuk memiliki lini tengah dengan para pemain yang hebat. Saya tidak bisa meninggalkan seorang gelandang kami untuk dicadangkan dalam 4 atau 5 laga beruntun. Setiap dari mereka bisa berkontribusi entah dari awal atau di paruh kedua. Itu tidak sulit untuk memahami pemain mana yang tidak akan menjadi starter, namun itu tidak begitu rumit untuk dipikirkan bahwa dia akan berkontribusi di babak kedua ketika tim lawan sudah kelelahan, kata Ancelotti dilansir dari Madrid Universal. Chelsea tumbalkan sang kapten demi angkut bintang Madrid, Federico Valverde. Klub Liga Inggris atau Premier League Chelsea dikabarkan ingin melakukan barter antara Reece James dengan Federico Valverde dari Real Madrid di bursa transfer 2024. Real Madrid sudah sejak musim panas 2023 mengincar bek kanan Chelsea yang bernama Reece James. Namun harga yang tinggi membuat mereka mundur. Ternyata, rival abadi Barcelona itu masih tetap dikaitkan dengan James yang merupakan kapten The Blues, tepatnya untuk musim dingin Januari 2024. Melansir tim Talk, Chelsea ternyata siap melakukan langkah cerdas untuk barter murni antara Reece James dengan Federico Valverde. Upaya ini dinilai cerdas lantaran Madrid atau Los Blancos sudah penuh dengan gelandang seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Toni Kroos, Dani Ceballos, dan Brahim Diaz. Sehingga The Blues berpikir bahwa Madrid tidak akan keberatan untuk membuang satu pemain tengah mereka seperti Valverde untuk mendapatkan pemain di posisi lain seperti bek.
Plus, Madrid juga dikabarkan memang tidak keberatan untuk melepas Valverde seharga 69,4 juta pound. Chelsea menilai Reece James punya nilai yang setara, barter murni tanpa tambahan dana ini bisa menguntungkan bagi kedua pihak lantaran mereka sama-sama membutuhkan jasa kedua pemain. Kalau Los Blancos menyepakati rencana ini, maka Liverpool bisa gigi jari, sebab penghuni Anfield tersebut juga masih saja dikabarkan meminati Federico Valverde. Real Madrid mendapat dorongan ganda saat dua pemain yang cedera kembali bermain. Real Madrid kembali berjuang dengan masalah kebugaran musim ini seperti musim lalu. Telah terjadi sejumlah cedera pada pemain-pemain kunci di tim dan banyak yang percaya bahwa kampanye ini berpotensi mengalami kegagalan. Los Blancos sudah memiliki skuad yang sedikit dan bertambahnya daftar pemain yang absen justru memperburuk keadaan. Satu tempat yang skuadnya sudah tipis adalah lini depan. Setelah Vinicius Junior dan Arda Güler cedera sejak awal, Real Madrid hanya memiliki 3 pemain fit yang mampu menempati 2 peran penyerang, Rodrigo, Joselu, dan Brahim Diaz. Real Madrid perlu memulihkan pemainnya yang cedera sesegera mungkin jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik di dalam negeri dan Eropa pada musim ini. Dan keinginan itu bisa segera terkabul. Seperti dilansir AS, Güler sudah berlatih bersama rekan satu tim lainnya dan Vinicius juga sudah kembali berlatih bersama skuad. Kabar kembalinya keduanya berlatih memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan Real Madrid. Tampaknya Carlo Ancelotti akan segera memiliki lebih banyak pemain yang tersedia untuk membantu mengatasi kekhawatiran rotasi dan kelelahan. Güler mengalami cedera saat menjalani tur pramusim Amerika Serikat dan bahkan belum tampil untuk Los Blancos. Setelah menjalani operasi, pemain muda ini berupaya untuk kembali dan para penggemar Real Madrid sangat bersemangat untuk akhirnya melihat apa yang dapat dibawa oleh wonderkid asal Turki tersebut ke dalam tim.